profile. First, business name atau nama usaha ini yaitu Firman Jepit. Address atau alamat dari perusahaan ini yaitu di Jalan Solo Kembang nomor 1A, Ciptomulyo, Kecamatan Sumber, Kota Malang, Jawa Timur. Business type atau jenis usaha ini yaitu manufaktur. Business sector atau bidang usaha ini yaitu kuliner atau F&B. Owner atau pemilik dari perusahaan ini yaitu Guna Minta, Eros Gracia, Ella Afril, Kesha Dinar, dan Kira Larasati. Histori atau sejarah dari perusahaan ini yaitu berdiri pada 1 Februari 2026. Next. This is our logo yang melambangkan rasa manis, kebersamaan, dan kreativitas. The next material will be explained by Ella Afril. Okay, in this slide, I will explain about the background of our business. First, market trends atau target pasar. The growing interest among the public, particularly students, in trendy foods and beverages, menciptakan peluang usaha yang cukup potensial di bidang kuliner. This creates a business opportunity. Produk-produk yang memiliki cita rasa yang unik, harga yang terjangkau, serta tampilan yang estetis are considered to have a high market value and appeal. Plus, entrepreneurship and financial management. Kegiatan usaha ini juga dilatar belakangi dan ditujukan untuk mengembangkan keterampilan kita di bidang kewirausahaan sekaligus menerapkan pencatatan laporan keuangan secara sistematis dan juga terstruktur. For these three reasons, our group began to establish and develop this business. The next material will be explained by Dinda Mita. Okay, next I will explain about the accounting cycle. The first step is to compile preliminary information about the company. Jadi pada tahap pertama ini kami menyiapkan informasi perusahaan dan neraca saldo awal yang berisi aktiva, kewajiban, dan modal. Next. And the next step is prepare a trial balance. Tujuan dari trial balance ini merupakan memastikan bahwa saldo di sisi debit dan kredit itu sudah sesuai atau seimbang. Next. Collect and identify transaction evidence, such as purchase receipt. Next is prepare a cash receipt journal. Jadi jurnal ini mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan perusahaan itu menerima kas, seperti contohnya penjualan secara tunai. Next is prepare a cash payment journal. Jurnal ini mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan perusahaan itu mengeluarkan kas, seperti contohnya pembelian persediaan secara tunai. Next. In addition, we also maintain an internal journal. This journal record all daily inventories purchase and sales that occur. Next. For the transaction that cannot be recorded in either to the cash receipt journal or cash payment journal, we use general journal. Next. We also prepare inventory card using FIFO or first in first out method. Next. Once all of transactions have been recorded, we posting to the general ledger. Next. And then we prepare a trial balance after we posting the transaction to the general ledger. The next material will be explained by Eros Gracia. Okay, this is material about adjustment journal. Adjustment journal is used to update account balance at the end of the period, yang bertujuan agar pendapatan dan beban dicatat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Next. Selanjutnya adalah worksheet, di mana cara pengerjaannya adalah neraca saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaian dimasukkan pada kolom worksheet, lalu menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu untuk akun pendapatan dan beban dimasukkan pada kolom laba atau rugi, lalu untuk akun aset, liability, dan equity dimasukkan pada kolom neraca. Next. Selanjutnya adalah adjusted trial balance, di mana akun-akun di sini sudah disesuaikan. Lalu, adjusted trial balance digunakan sebagai acuan untuk mengerjakan laporan keuangan. Next. Selanjutnya, kita masuk dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah income statement, di mana terdapat penjualan, harga pokok penjualan, dan beban operasional. Terdapat pula pendapatan dan beban non-operasional yang menghasilkan laba bersih atau rugi bersih perusahaan. Next. Selanjutnya adalah profit sharing, di mana membagi laba bersih pada pemilik modal dan kita membagi sama rata.
Next. Selanjutnya adalah statement of equity, di mana modal awal ditambah dengan laba bersih yang sudah didapatkan dan menghasilkan modal pada akhir periode. Next. Selanjutnya adalah balance sheet, di mana terdapat aktiva yang berisikan aktiva lancar dan aktiva tetap, dan terdapat pasiva yang berisikan liability dan equity. Dan dipastikan jumlah aktiva dan pasiva itu sudah seimbang atau balance. Next. Selanjutnya adalah statement of cash flow, di mana arus kas masuk dan arus kas keluar terjadi pada aktivitas operasional. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan terdapat pada saldo awal di tangan saat kita penyetoran modal. Dan dipastikan kas bersih pada akhir periode itu sama dengan laporan sebelumnya di adjustorial balance. Next. Selanjutnya adalah closing journal, di mana menutup akun-akun sementara pada akhir periode, di mana akun-akun yang ditutup adalah akun pendapatan dan beban, agar saldonya menjadi nol. Lalu untuk laba bersih dimasukkan ke modal pemilik. Next. Selanjutnya adalah post closing trial balance, di mana dikerjakan setelah closing journal selesai, dan akun-akun yang terdapat pada post closing trial balance adalah akun-akun permanen seperti aset dan modal. The next material will be explained by Keshelina. Okay, this is our best-selling product yang dengan tiga teratas, yaitu perban coklat sebesar penjualan 14,4%, dari laba-laba sebesar 15%, dan penjualan terbanyak Supai cookies and cream sebesar 18,2%. Okay, the last material is the conclusions. Firma Flipit menunjukkan bahwa produk kuliner kekinian memiliki peluang bisnis sampai. Through this activity, we gain experience in entrepreneurship, the applications of accounting cycle, and systematic understanding of financial reporting procedures. Jadi ini dokumentasi selama proses pengerjaan BJPL. Selanjutnya kita akan menonton video pengerjaan BJPL. Kak, kalau kembali ke adjustment jurnal tadi, nah itu kan sudah ada ya, untuk listrik sudah, apa lagi itu, airnya belum masuk ya. Kak, jangan diulang lagi yang kembali dulu yang awalnya saatnya jangan dilupakan. It's time to begin the fourth lesson. kurang ada air ya. Enggak mungkin perlengkapan bisa kamu rinci perlengkapan Untuk izin menjawab, untuk airnya kita masukkan ke HP kita. Jadi tidak kita masukkan ke beban. Kita ada rinciannya juga di situ. Itu air yang untuk dijual. Iya. Nah, terus air untuk bersih-bersih, bayar pam, masuk di mana? biaya variabel biaya tetap itu. Nah, belum ya. Nah, terus biaya untuk komunikasi, misalnya Untuk internet sendiri kita masukkan ke masuk di beban listrik. beban. Kan kita pakai wifi pak, wifi kan nggak masuk ke listrik. Listrik sendiri kecuali e-connect. E-connect itu aja listrik bayar sendiri akunnya.
internetnya sendiri, padahal itu adalah satu milik PLN. Benar kan seperti itu? Itu dipisah ya. Nah, terus kembali ke adjustment jurnal tadi. Kalau saya disebutkan ya, memo nomor sekian itu identifikasi apa sih? Nah, ada nomor itu tadi. Jadi untuk memo yang ada di jurnal itu ada di nota di memorial nota. Nah, terus kan ada nomor itu ya, terus garis miring itu bisa diceritakan. Artinya apa? Nomor 1 ini urutannya. Jadi ini merupakan bukti memorial yang ke-1. MM ini merupakan memorial. Artinya memorial, kesingkatan seperti itu. Untuk 2 ini merupakan bulannya, bulan Februari. Untuk 2026 ini merupakan tahunnya. Sekarang. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Saya tadi lihat pembagian kok sama ya, pembagian hasil. Gimana sih? Kita cek pembagian hasil. Ya di PPT di sini aja. Awas, hati-hati, kabel. Izin menjawab ya. Untuk profit sharing sendiri, kita kan modalnya memang berbeda-beda. Tetapi kenapa di profit sharing itu kita memutuskan untuk membagi laba secara rata? Itu karena kita sudah bermusyawarah dan sudah bermufakat karena kita menjalankan bisnis ini bersama-sama. Jadi kita ingin labanya itu dibagi rata saja. Karena tenaga dan yang kita keluarkan itu sama-sama. Kenapa nggak modalnya disamakan juga? Berarti kan modalnya sama, berarti labanya sama. Sejatinya kas yang kita keluarkan itu sebenarnya sama, Bu. Perlengkapan dan peralatan yang kita pakai itu tidak benar-benar menjadi hak milik perusahaan karena itu berdasarkan masing-masing dari individunya masing-masing. Ya, jadi yang membedakan itu bukan modal kasnya, tapi dari peralatan dan perlengkapan yang kita berikan ke perusahaan. Ini untuk rincian modalnya ada di bawah. Itu kan modal yang diberikan kan beda-beda. Sebelah sana ini Paling kecil berapa? 60. bawah ini, bawah. Untuk kasnya itu sama semua boleh 50.000 rupiah. Tapi yang membedakan itu adalah perlengkapan dan juga peralatan. Jadi ketika kita sudah memiliki peralatan yang tersedia, kita tidak membeli lagi, tapi langsung diinvestasikan ke bank. Oke, jadi membedakan bukan turnenya, tapi Saya berdasarkan menurut kalian tiga hal terberat di kegiatan yang sudah kalian lakukan oleh awal sampai akhir apa? Terus bagaimana kalian membuat solusi dalam nah, kendala tersebut? Satu. Yang terberat Izin menjawab. Untuk tiga hal terberat, yang pertama itu pembagian waktu. Karena kita sendiri ini memiliki kesibukan masing-masing, seperti saya dari case yang tidak basket, terus ada OSIS, KOPSIS, dan juga PASKI. Kita membagi waktunya itu sangat susah untuk berjualan. Apalagi saya dari case itu juga ngekos, jadinya kalau mau berjualan di weekend itu sangat susah karena kita perlu waktu. solusinya? Solusinya akhirnya kita berjualannya di waktu sekolah, Pak. Jadi waktu weekday. Dan akhirnya menyempatkan waktu. Misal case dan saya tidak ada latihan, terus OSISnya juga ada, pastinya itu lagi kosong, jadi kita berjualan di waktu itu. Jadi menyempatkan waktu. Ya, Wow. yang lain mungkin bisa. Kalau dari saya sendiri kan kita jualan mudanya itu ngambil dari orang. Nah itu kesulitannya itu pas kita ngambilnya. Soalnya kan kita juga orangnya bisanya itu saat malam gitu Pak. Jadi kita juga kalau saya sendiri kan tidak punya sepeda. Nah yang punya sepeda itu hanya beberapa saja dan itu kadang itu pun juga tidak bisa untuk mengantar atau mengambil mudanya di sini. Solusinya? Solusinya kita bagi
jadwal gitu Pak. Kayak misal minggu ini kita mau jualan minggu depan, tapi minggu ini saya ngambil minggu depannya. Jadi gantian gitu. Ya. Terakhir, Mungkin penyusunan laporan keuangannya sempat karena pembagian waktu tadi, jadi penyusunan laporan keuangan kita itu cukup lambat dan lain-lainnya Pak. Terus berjualan kita itu juga sudah dilihat hanya sedikit, tidak seperti teman-teman yang lain. Seperti itu, karena pembagian waktu tadi. Yang terakhir ya, menurut kamu penampilan kamu puas nggak? Kamu dulu saja. Untuk saya sendiri, saya cukup puas dengan penampilan saya hari ini. Terus Penampilan hari ini sudah puas. Cukup puas. Saya cukup puas, tapi tidak puas itu karena saya hari ini kurang sehat. Jadi tenggorokan saya dan semua saya jadi kurang. ya, saya juga cukup puas. Cuma ya tadi itu agak ngeblank dikit. Saya tambahan bisa dilihatkan di jurnal penutup. Sama di neraca saldo setelah penutup. Di situ kalian ada menutup prive enggak? Tidak ada, karena kita tidak menarik. Kemudian kan di jurnal penutup kalian tidak menutup prive ya. Nah, next ke yang neraca saldo setelah penutupan. Nah itu kenapa kok kalian memunculkan dari prive masing-masing atau masing-masing kelompok? Dan misalkan apa tujuannya kalian membuat jurnal penutup dan apabila tidak ditutup apa yang menutup? Kami tetap memunculkan Thrive karena Thrive itu termasuk akun permanen yang termasuk pada golongan Apakah akun permanen ataukah akun nominal prive? Oh iya, nominal. Thrive itu akun nominal, tapi kita tetap memunculkan karena dia ada di golongan itu. Jadi kami berpikir untuk tetap golongan akun permanen, nah kita memiliki akun Thrive. Nah kalau misalkan di situ dimunculkan kalian nggak ada ya. Padahal kalau misalkan ditutup kan juga dia tidak dimunculkan kan karena sudah ditutup sehingga di periode dia tidak boleh muncul. Ya. Nah kalau misalkan kamu munculkan berarti kan harusnya dia muncul juga di posisi keuangan. Di posisi keuangan dimunculkan apa tidak? Tidak. Berarti di situ harus muncul apa tidak? Tidak. Kalau misalkan tidak ada penutupan apa yang terjadi di perusahaan? Nah, tidak ada penutupan, kan labanya itu sudah diakui ke pelaku kita, jadi nanti akan double. Jadi pendapatan sama bebannya kan sudah diakumulasikan dan menjadi laba, lalu sudah ditambahkan ke modal. Jadi kalau misalnya itu tidak dilakukan, maka di periode selanjutnya itu akan double. Karena di periode selanjutnya itu beban yang didapat itu sudah tidak dilakukan lagi dan sudah diakui di periode yang sebelumnya. Jadi jurnal penutup ini menurut kelompok kalian wajib ataukah tidak wajib? Wajib. Terima kasih. Cukup, sudah closing. Finally, we would like to thank all the teachers and examiners for the time and attention. We hope our presentation was provided clear and useful for all of us. We also apologize if there are any mistakes and shortcomings in our presentation. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.